Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kita akan membahas ya untuk melanjutkan pembahasan simulasi SIMAK UI tahun 2026. Ya, kita masuk ke soal nomor 16. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 15 bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jika jumlah n bilangan ganjil berurutan dimulai dari bilangan ganjil ke 50. Nah, ini sebenarnya sebagai U1-nya ya, dimulai dari bilangan ganjil ke 50 adalah 7400. Ini SN-nya. SN-nya tuh 7400. Nah, pada saat 7400 ini dengan U1-nya adalah suku ke 50 bilangan ganjil, itu N-nya ada berapa? Nah, berarti saya akan mencari U1 terlebih dahulu. Untuk bilangan ganjil yang sederhana aja, itu kan 1, 3, 5, dan seterusnya ya. Ini berarti suku pertamanya itu adalah 1, selisihnya itu kan 2. Nah, rumus UN itu adalah A plus N min 1 dikali B. UN-nya, A-nya itu 1 ditambah N min 1, B-nya itu 2 ya. 1 ditambah 2N min 2. Maka rumusnya 2N min 1. Ini adalah rumus UN untuk ganjil. Nah, berarti U ke 50, 2 kali 50 dikurangi 1. 100 dikurangi 1, 99. Nah, mintanya adalah bilangan ganjil pada saat suku ke satunya 99. Ya, berarti kita masukkan rumus SN ya. Rumusnya adalah N per 2, 2A plus N min 1 kali B. SN-nya itu jumlahnya 7400, N per 2, 2 dikali 99. 99 dikalikan dengan 2 ya, 18198 ya dek. 198 ditambah, ini B-nya 2 ya, N min 1 kali 2. Ya, berarti N per 2, 198 ditambah 2N min 2. Ya, maka N per 2, 198 kurangi 2, itu 196 ditambah 2N. Ya, masing-masing kita bisa bagi 2 ya. Maka N dikali 196 bagi 2, 19 bagi 2 itu adalah 9. 16 bagi 2 itu 8. 98 ya. Ditambah N. Sama dengan 7400. Kita jadiin satu ruas ya. N dikali N itu adalah N kuadrat. Ditambah N kali 98 itu 98N. Dikurangi 7400 sama dengan 0. Kita faktorkan. N kuadrat itu adalah N kalikan N, 7400 itu dibagi 50 ya dek. 7400 bagi 50, 148. Ya, kenapa saya pakai ini? Karena 148 kalau dikurangi 50 itu hasilnya 98 ya. Jadi sini nanti plus, di sini min. Oke ya, maka dapat N-nya 50 atau N-nya negatif 148. Maka jawabannya kita cari yang positif. Oke, jawabannya 50. Lanjut ya ke soal nomor 17. 2x per 3 sama dengan y plus 3 dibagi dengan 5. Selanjutnya, 3x plus 4y sama dengan 37. Pertanyaannya, y min x ini persamaan linear dua variabel ya. Ini lumayan gampang, tinggal kalian silang aja ya, kalikan silang. Maka 10x sama dengan 3y ditambah 9. Ya, berarti 10x kurangi 3y sama dengan 9. Ini persamaan ke 1. Lalu persamaan ke 1 dan persamaan kedua kita eliminasi. 10x dikurangi 3y sama dengan 9. Persamaan kedua, 3x ditambah 4y sama dengan 37. Saya akan eliminasi y. Maka nanti ini kalikan 4, ini kalikan 3. 40x dikurangi 12y sama dengan 36. Di sini ada 9x ditambah 12y sama dengan 7 kalikan 3, 21, nyimpen 2, 9 tambah 1, 9 tambah 2 itu 11 ya, 1, 1, 1. Ya, biar y-nya hilang kita tambah.
Maka nanti sini 49X, 7, 11 tambah 3 itu 14. 147 dibagi 49 itu 3. Oke ya, X-nya 3, Y-nya berapa? Misalkan kita substitusikan ke persamaan ke 1, 10X ya, berarti 10 kali 3 dikurangi 3Y sama dengan 9. 30 dikurangi 3Y sama dengan 9. Min 3Y sama dengan 9 dikurangi 30. Maka Y-nya negatif. Berapa nih? 21 ya. Negatif 21 dibagi negatif 3. Jawabannya 7. Ya, maka nanti Y min X hasilnya 7 kurangi 3. Hasilnya 4. Pasti bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Jumlah deret geometri tak hingga yang rasionya mutlak R kurang dari 1 sama dengan 15. Deret geometri tak hingga, S tak hingga ya kalau di jumlah, itu rumusnya adalah air, A dibagi 1 min R. S tak hingganya itu 15. 15 sama dengan A dibagi 1 min R. Maka kita dapat A-nya 15 dikali 1 min R. Oke, ini persamaan ke 1. Jika jumlah kuadrat suku deret tersebut adalah 45, jika setiap sukunya kita kuadratin. Kalau misalkan yang awal itu kan kayak gini ya, A, suku kedua kan AR, suku ketiga itu AR pangkat 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu setiap suku tuh dikuadratin. Ini adalah deret yang akhir ya, setiap suku dikuadratin. Maka A kuadrat, ini berarti kita kuadratin jadinya A kuadrat R kuadrat. Ini kita kuadratin jadinya A kuadrat R pangkat 4 dan seterusnya. Ya, kita buat jumlahnya adalah 45 ya, sama. S tak hingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R. S tak hingganya itu 45. Suku pertamanya itu adalah A kuadrat dibagi dengan 1 min. Rasionya berapa? Mencari rasio itu pakai rumus U2 per U1. A kuadrat R kuadrat dibagi A kuadrat. Ya, maka rasionya adalah R kuadrat. Gitu ya. Maka nanti 45 dikali 1 min R kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke, ini persamaan kedua. Lalu persamaan ke-1 kamu substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua kan 45, sini 1 min R kuadrat sama dengan A-nya kita ganti dengan ini ya. A-nya kita ganti dengan ini. Oke, A ini kita diganti. Kita ganti dengan 15 1 min R kuadrat. Nah, kayak gini. Oke, 45 dikali 1 min R kuadrat itu sama aja 1 plus R dikali 1 min R ya. Sama dengan 15 kuadrat kan 15 kalikan 15 dikali 1 min R kuadrat. Ini hilang, sini bersisa 1. 45 dibagi 15 itu adalah 3. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Ya, maka 1 plus R sama dengan 5 dikali 1 min R. 5 dikurangi 5R sama dengan 1 plus R. Ini pindah ruas ke sana ya, jadinya 6R. Ini ke sana ya, 5 kurangi 1, 4. Kita dapat rasionya 4 per 6 atau 2 per 3. Rasionya ada, nanti A-nya ketemu ya. Kita masukkan ke persamaan 1 aja ya, 15 dikali 1 min R sama dengan A. Maka 15 dikali 1 kurangi rasionya itu 2 per 3 sama dengan A. 15, nah 1 itu kan sama aja 3 per 3 ya. 3 per 3 dikurangi 2 per 3 itu 1 per 3. Inilah A-nya. A-nya itu 5. Nah, yang ditanya adalah jumlah dua suku pertama. Oke. Suku pertamanya itu berarti kan A. Suku keduanya itu AR. Berarti 5 ditambah 5 kali 2 per 3. 5 ditambah 10 per 3. Maka 15 per 3 ditambah 10 per 3.
25/3. 25 bagi 3 tuh 8 ya, sisanya 1 ya. Maka jawabannya C, 8 1/3. Oke, lanjut ya. Nomor 19, terdapat 18 produk organik dan 24 produk daur ulang yang akan disajikan di stand-stand pada suatu festival. Setiap stand hanya menampilkan salah satu produk saja. Ya, setiap stand hanya menampilkan satu produk saja. Tersedia total 432 produk yang akan ditampilkan. Ya, berarti 18X, saya anggap ini X ya. Ini adalah Y ya. 18X ditambah dengan 24Y, totalnya 432. Jika banyak stand yang menampilkan produk organik, sama dengan banyak stand yang menyajikan produk daur ulang. Oh, berarti X sama dengan Y ya. Jumlah stand yang harus disediakan agar dapat menampilkan produk sebanyak mungkin. Nah, karena X sama dengan Y, berarti saya ganti aja. 18X ditambah dengan 24X, kan Y sama dengan X, sama dengan 432. 8 tambah 4, 12, 3 tambah 1, 42X. Dibagi 4, sama dengan 432. Maka 432 kita bagi dengan 42 ya. Ini 1, 43 bagi 42 kan 1 ya. Oh, sorry, kita buat gini aja ya. 432 dibagi dengan 42. 43 bagi 42 tuh 1, 1 kali 42 kan 42 ya, kayak gini. 12 bagi 42, nggak bisa ya. Karena nggak bisa, kita kasih 10, kasih 0, ini baru 120 ya. 120 bagi 42 tuh 2 ya. 2 kali 42 tuh 84, dan seterusnya. Berarti 10,2 ya, 10,2. Maka banyaknya yang kemungkinan terbanyak itu adalah 10. Nah, tapi hati-hati ya, ada kata-kata setiap stand hanya menampilkan salah satu produk saja. Nah, jadi kalau sampel organik, produk organik itu ada 10, otomatis untuk produk daur ulang itu juga ada 10 ya, karena X sama dengan Y. Nah, jadi banyaknya stand itu adalah 20. Jawabannya adalah poin A. Pada hari Minggu, tanggal 23 Februari, Ali, Indra, Budi bermain tenis bersama di gedung olahraga. Jika Ali, Indra, Budi berturut-turut main setiap 5 hari sekali, 3 hari sekali, dan 8 hari sekali, maka mereka akan bermain bersama lagi pada hari dan tanggal berapa? Ini kalau bersama ketemu kembali tuh pakainya KPK. Ya, 5 maka faktornya cuma 5 kali 1, ini juga ya 3 kali 1, kalau 8 itu 2 pangkat 3 ya, kayak gini ya, berarti 5, 3, 2 pangkat 3. Kalau mencari KPK itu semua angka dimasukin ya, ternyata ini angkanya beda semua, ya udah kita kali aja, 5 kali 3 kali 8, 40 kali 3, 120. 120 hari lagi mereka bertemu. Kita lihat di sini ya, dari Februari ya, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Februari itu pertama kali mereka 23 Februari itu sampai tanggal 28 ya. 23 ke 28 maka terpakai 5, sisanya ini Maret tuh 31 hari ya dek, 31, ini berarti terpakai 31. April itu 30 hari, April 30 hari ya, maka terpakai 30. 5 ditambah 31 itu adalah 36, 36 ditambah 30 itu adalah 66, masih ada ya. Mei itu 31, kita tambah 31 ya, 66 ditambah 31 itu 97, masih bisa. 120 dikurangi 97, 10 kurangi 7 itu adalah 3, 11 diambil 9 itu adalah 2. Nah, Juninya berarti sampai tanggal 23. Jawabannya itu 23 Juni. Oke.
Nah, untuk menentukan hari itu caranya gimana, Dek? Caranya kayak gini. Tadi kan KPK-nya 120. Nah, 1 minggu itu 7 hari ya. Kita bagi dengan 7. 12 bagi 7 itu 1. Ini kan 7 ya. Dikurangi 12 kurangi 7 itu adalah 5. Maka 50 dibagi dengan 7 itu adalah 7. 7 kalikan 7 49. Nah, ternyata bersisa 1. Kalau sisa 1 berarti harinya nambah 1 hari. Minggu, habis minggu tambah 1 hari, maka harinya Senin. Gitu ya, kalau untuk menentukan hari ya. Jawabannya adalah poin D. Lanjut, kita ke soal nomor 21. Ya, nomor 21, hasil kali koefisien dari X pangkat 3, X pangkat 2, dan X pada ekspresi aljabar berikut. Nah, kita kalikan pelangi aja dulu ya. 2x kuadrat dikali dengan x itu adalah 2x pangkat 3. 2x kuadrat kalikan 2 itu adalah 4x kuadrat. Min 3x kalikan x kuadrat itu min 3x pangkat 3. Min 3x kalikan min 3 itu plus 9x. Min 5x kalikan x itu min 5x kuadrat. Min 5x kalikan plus 5 itu min 25x. Ya, jadi X pangkat 3 itu koefisiennya 2. X pangkat 2 itu koefisiennya berapa? Oh, sorry, X pangkat 3 itu 2 sama min 3 ya. 2 dikurangi 3 itu min 1. Kalau X pangkat 2, maka 4 ditambah min 5. Itu 4 ditambah min 5, itu min 1. Kalau yang koefisiennya X, 9 dikurangi 25. Negatif ya, 9 dikurangi 25 ya, negatif 16. Kita kalikan semua, negatif kali negatif jadi positif, positif kali negatif jadi negatif, maka jawabannya yang jelas itu negatif. Negatif berapa? Negatif 16. Oke, jawabannya E. Next ya, ke soal nomor 22. Titik A 6,6, B 0,8, dan C min 2,2 terletak pada keliling sebuah lingkaran yang berpusat di titik D. L itu rumusnya apa sih? X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau bisa juga pakai rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ya. Kenapa kita harus cari dulu persamaan lingkarannya? Karena titik D itu pusat ya. Rumusnya pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Intinya kita sedang mencari A sama B-nya. Ya, berarti tinggal kita substitusikan pada saat 6,6. X-nya kita masukkan 6, Y-nya kita masukkan 6. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah dengan 6A ditambah dengan 6Y ditambah C sama dengan 0. 6A ditambah 6, oh ini 6B ya, sorry, 6B ditambah C sama dengan, ini 36 tambah 36 itu 72 ya, maka negatif 72. Kita anggap persamaan ke 1. Lanjut ya, kita masukkan X-nya 0, Y-nya 8. Maka 0 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah A kalikan 0 ditambah 8B ditambah C sama dengan 0. Ya, berarti 8B ditambah C sama dengan negatif 64. Ya, ini 64 pindah ruas. Oke, kita substitusikan pada saat min 2,2. Min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A kalikan min 2 ditambah B kalikan 2 ditambah C sama dengan 0. 4 tambah 4 dikurangi 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Maka negatif 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan 4 tambah 4, 8 ya, maka ke sini negatif 8. Nah, kita eliminasi ya. Saya akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2, 6A ditambah 6B ditambah C sama dengan negatif 72.
Lalu ada 8B ditambah C sama dengan negatif 64. Agar C-nya hilang dikurangi. 6A, 6 kurangi 8 itu negatif 2. Negatif 72 min 64 ya, sama aja negatif 72 tambah 64. Itu 8 ya. Negatif 8, sorry. Ada negatifnya ya, negatif 8. Ya, ini persamaan keempat. Lalu persamaan 1 dan 3 ya. Kita pakai persamaan 1 dan 3. 6A ditambah dengan 6B. Atau saya pakai persamaan 3 dan 2 saja ya. Yang lebih itu ya, simple persamaannya ya. Persamaan 3 dan 2 saja. Persamaan ketiga, negatif 2A ditambah dengan 2B ditambah C sama dengan negatif 8. Persamaan kedua itu 8B ditambah C sama dengan negatif 64. C-nya hilang ya. Oke. Negatif 2A, 2 kurangi 8 itu negatif 6. Min 8 ditambah 64. Itu positif ya. Positif 56. Ini persamaan ke-5. Lalu persamaan 4 dan 5 kita eliminasi. Ya, misalkan kita akan eliminasi apa yang lebih gampang. Misalkan kita eliminasi, sama aja ya ini ya, eliminasi A saja ya. Saya akan eliminasi A. Berarti untuk persamaan keempat itu tetap ya, Dik. Saya pakai warna merah aja. Persamaan keempat itu tetap 6A dikurangi 2B sama dengan negatif 8. Persamaan kelima saya kali 3 semuanya. Negatif 6A min 6 kalikan 3 itu 18 ya. 56 dikali dengan 3. 18, 1, 15, 16. Bukan, positif ya. 168 ya. 168. Ya, biar A-nya hilang kita tambah ya. 6A ditambah min 6A tuh habis. Negatif 2 ditambah negatif 18 itu negatif 20. Ini berarti 160. Coret ya. B-nya ketemu min 8. Oke. B-nya ketemu, A-nya ketemu. Kita substitusikan ke persamaan 4 atau 5. Saya masukkan ke persamaan 4 saja ya. Untuk persamaan keempat itu 6A dikurangi 2B sama dengan negatif 8. 6A dikurangi 2, B-nya itu negatif 8 sama dengan negatif 8. 6A sama dengan negatif 8. Ini kan ruas kiri itu 16. 16 pindah ruas maka min 16. A-nya negatif 24 dibagi 6 ya, negatif 4. Oke, maka nanti pusatnya min setengah A, min setengah B. Min setengahnya min 4 itu 2, min setengahnya min 8 itu 4. Jawabannya 2,4. Luar biasa nih. Semangat ya. Lanjut ya ke soal nomor 23. Jika garis 4x ditambah 2y sama dengan 7 tegak lurus dengan AX ditambah 4a min 1y sama dengan 3. Tentukan nilai dari 3a plus 1. Ya, jika dua garis saling tegak lurus, maka nanti gradien 1 dikali gradien kedua sama dengan min 1. Nah, jika kita punya AX ditambah dengan BY sama dengan C, mencari gradien itu rumusnya adalah min A per B. Nah, saya anggap ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua. Maka nanti sini gradien 1, ini gradien 2, gitu ya. Ya, berarti min A, min 4 per B-nya itu 2, dikali min A per B-nya itu adalah 4A min 1. Sama dengan min 1. Min kali min jadi positif ya. Ini berarti kan jadinya 2A per 4A min 1 sama dengan min 1. Nah, ini 4A min 1 kita kalikan ke kanan, maka 2A sama dengan negatif 4A ditambah 1. Kita pindahkan ruas ke sini ya, maka 6A sama dengan 1, A-nya kita dapat 1/6. Yang ditanya itu adalah 3A ditambah 1. 3 dikali 1/6 ditambah satunya saya buat 6/6.
3 per 6 tambah 6 per 6 itu 9 per 6. Bagi 3 itu adalah 3, bagi 3 itu adalah 2. Jawabannya 3 per 2. Pasti bisa ya? Next kita masuk ke soal nomor 24. 24 dibagi P dikali 9 dikurangi 27 bagi 3 ditambah 6 sama dengan 24. Nah, kita boleh 24 dibagi 3 dulu, boleh ya. 24 dibagi dengan P, lalu kali 9 dikurangi, ini boleh kita utamakan. 27 bagi 3 itu 9 ditambah 6 sama dengan 24. Maka nanti 24 per P dikali 9. Nah, ini pindah ruas aja ya. Ini pindah ruas semuanya. Maka 24 ditambah 9 dikurangi 6. Sama aja 24 ditambah dengan 3. Jadinya 27 ya. 24 dikali 9 dibagi dengan P. 27 bagi 9 itu adalah 3. 24 dibagi dengan 3 itu adalah 8. Maka P sama dengan 8. Nah, yang ditanya adalah 2P min 11. 2 dikali 8 dikurangi 11. 16 dikurangi 11. Jawabannya 5. Bisa ya?